Didikannya lebih dibebasin sih kalau gue, apalagi ke cowok ya. Beda sama ke adik perempuan, lebih posesif sih orang tua. Keluargaku kayaknya pengen bikin aku nggak jadi dimanja kayak anak bungsu yang lainnya. Kayaknya aku nggak terlalu dimanja sih. Aku ada dimanjanya, ada nggak dimanjanya. Harus mengerti kakak, juga harus kayak kasih arahan buat adik. Jadi harus bersikap netral sebisa mungkin. Kayak perasaan sendiri itu nomor sekian gitu. Halo, nama gue Aldi Riovani, umurnya 24. Saya anak sulung. Halo, nama aku Marta, aku 29 tahun, aku anak tengah by the way. Perkenalkan, aku Abian Irsyad, biasa dipanggil Abi. Aku 22 tahun, dikenal sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Yang dirasakan jadi anak pertama, beban ya. Ekspektasi dari keluarga itu tinggi ya, tinggi sama kita tinggi, karena kan kita juga sebagai contoh ya ke adik-adik kita. Kalau misalnya kita dari kita sendiri nggak bener, takutnya nanti mencontohkan ke yang lain. Tentu menonjol pastinya. Karena harus mengerti kakak, juga harus kayak kasih arahan buat adik gitu. Jadi harus bersikap netral sebisa mungkin. Kayak perasaan sendiri itu nomor sekian gitu. Ya, aku merasa sangat tertekan karena kebetulan juga di keluargaku kakak-kakakku berprestasi banget dalam area yang berbeda-beda. Jadi kayak kakakku yang laki-laki tuh dalam kepemimpinan gitu kan, ketua OSIS lah, terus kayak mahasiswa prestasi lah. Kakak perempuan aku tuh juara piano peringkat berapa lah di DKI. Minimal kayak aku nggak tahu mau kemana arahnya waktu masih kecil, tapi emang sama orang tua dibawanya ke arah kepemimpinan juga. Mungkin karena laki-laki ya, jadi kayak dibawanya mau ke kepemimpinan gitu. Dan ya aku dari SD sampai SMA jadi liatnya role modelnya ke kakakku yang laki-laki. Jadi ya aku juga ngikutin ke arah situ, dan dalam menjalankannya jadi pressure sih, karena emang prestasinya cukup tinggi dan susah buat aku keep up sampai kuliah, kayak decide not to gitu. Not to make it as a pressure. Bukannya terpaksa ya, tapi lebih ke keharusan untuk menjadi dewasa sih. Karena kan keadaan yang membuat kita harus untuk dewasa. Mengalah mungkin ya, ngalah dalam misalkan si adik mau barang A, kita mau juga nih barang A nih. Nah, kita harus ngalah sih, kayak ya udah buat adik aja gitu. Terus kalau misalkan orang tua bilang, apalagi adik perempuan ya. Jadi kayak misalkan adik lagi di tempat sini nih, orang tua bilang, "Kak, jemput adiknya ya." Terus jadi ya udahlah kita jemput, padahal kita lagi asik nongkrong nih, kayak gitu. Kayak sistem militer nggak sih, Wak? Jadi emang harus dibuat ngerti prihatin dari kecil. Kayak nyari duit susah. Terus emang dari sekolah tuh udah dikasih tahu bahwa mama cukupnya ngidupin kamu cuma sampai pas SMK aja nih, kuliah kalau mau pakai uang sendiri ya gitu. Jadi mau nggak mau dipaksa mengerti. In some area ya dimanja, cuman mungkin nih agak anomali ya, karena keluargaku kayaknya pengen bikin aku nggak jadi dimanja kayak anak bungsu yang lainnya. Kayaknya aku nggak terlalu dimanja sih. Aku ada dimanjanya, ada nggak dimanjanya. Dimanjanya tuh kalau ulang tahun lah, kalau apa itu paling dimanja, jadi kayak paling dibeliin hadiah lah, terus paling di surprise atau gimana lah, paling diperhatiin kalau lagi ulang tahun. Cuman sebenarnya ada nggak dimanjanya juga, kayak
nggak apa-apa kuliah di luar, kayak belajar sendiri, mandiri juga, dan ya sempat survive sendiri juga kayak tanpa perhatian dari orang tua semasa kuliah. Cuman dari SD sampai SMA ya agak sedikit dimanja, tapi nggak yang over sih kayaknya, biasa aja sebenarnya. Kalau ke gue pribadi, didikannya lebih ini ya, lebih dibebasin sih kalau gue, apalagi ke cowok ya. Beda sama ke adik perempuan, lebih posesif sih orang tua, dan kurang lebih-lebihnya sih dia selalu dikasih ya, selalu diturutin kayak gitu. Kalau keluarga aku sendiri sih karena sangat posesif ya dengan anak tengah. Jadi justru gue harus cari temen yang temennya tuh bisa nyampur juga sama keluarga gue. Jadi teman gue adalah teman mereka. Mungkin karena gue yang paling menonjol kali ya. Kalau yang lain kan lebih ke introvert. Jadi gue yang paling berisik di rumah. Jadi ya mau tidak mau aku harus membawa suasana seperti itu. Enggak sih, somewhat nggak ngerasa ada tanggung jawab. Nggak tahu ya, rasanya kalau di keluarga aku tuh yang paling punya tanggung jawabnya kayak abang aku. Walaupun aku tahu orang tua aku pengen aku punya tanggung jawab juga, cuman somewhat aplikasinya tuh di keluarga lebih ke kakak pertama. Aku lebih ke santai aja hidupnya. Cuman aku pengen take role juga di responsibility. Walaupun aku anak terakhir, aku nggak ngerasa dikasih beban itu. Tapi aku sebagai anak terakhir juga pengen punya peran itu. Makanya mulai kesini mulai juga trying to help family juga, punya tanggung jawab kayak gitu. Mungkin karena usia kali ya, cuman dulu-dulu enggak sih. Gue nggak tahu ya, gue sebagai kakak udah mencontohkan yang baik atau belum sama adik gue sendiri. Yang pasti sih gue lebih, kalau dibilang sayang sama adik, pasti sayang dong. Tapi mungkin gengsi ya yang bikin kita buat ngungkapinnya, nggak berani buat ngungkapin gitu. Jadi kalau gue, ke adik gue lebih ke kayak posesif dalam kata misalkan, apalagi udah kuliah. Jadi kayak kalau misalkan dia jam 9 belum balik aja, gue udah posesif sih sama dia, udah nanya di mana. Mungkin karena kitanya udah kuliah duluan, jadi kita tahu ya bandelnya kayak gimana. Jadi kita buat ngewanti-wanti aja sih sama adik gitu. Dituntut untuk ngerti terus sih. Karena gue sebagai anak tengah dan paling dekat sama nyokap bokap. Sementara kakak-kakak gue udah banyak yang menikah, diambil suami, which is mereka perempuan semua. Dan adik gue masih kerja, jadi ya semua bergantung sama gue. Jadi semua ceritanya ke gue harus telan sendiri kayak gitu. Jadi masalah kakak gue yang tahu gue, masalah bokap nyokap yang tahu gue, masalah adik yang tahu gue. Jadi kalau ada yang menyakiti hati mereka, ya gue harus skip. Nggak mungkin gue ceritain lagi ke mereka gitu. Enggak sama sekali. Aku juga udah dididik sama keluarga aku tentang pemimpinan kan, yang kayak aku bilang tadi. Jadi kayak kakak-kakakku juga udah nunjukin perilaku yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku juga bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan keluarga, dan emang keluarga aku juga membawa aku dalam pengambilan keputusan besar di keluarga. Cuman karena aku anak terakhir ya, aku ngerasa abang aku udah lebih jago, makanya aku lebih jarang aja. Cuman diajak, cuman aku kayak nggak begitu. Aku agree aja ke abang aku gitu, atau ke kakak aku yang perempuan gitu. Tetap anak tengah sih. Kalau muter waktu, pengen jadi anak tengah? Anak bungsu tetap. Karena dia bisa nge-backup kakaknya, juga nge-backup adiknya gitu. Ya kalau anak pertama terlalu berat, anak bungsu juga selalu disuruh-suruh. Jadi anak tengah. Pengen punya adik, pengen punya kakak. Sebenarnya pengen ke kakak cewek sih. Kenapa kakak cewek? Kayaknya kalau misalkan gue ngeliat teman-teman gue yang punya kakak cewek tuh, dia enak aja buat diajak cerita, buat diajak main, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kakak cowok kan kayaknya kalau sama cowok rentan buat berantem ya. Rentan buat berantem. Kalau misalkan kakak cewek, kayaknya buat diajak sharing oke juga kayak gitu. Sharingnya tuh tentang masalah
ini ya, percintaan misalkan, contohnya seperti itu. Pressure paling rendah, aku lihat kakak-kakakku pressure paling tinggi kayaknya. Walaupun aku tahu orang tua aku nggak mikir kayak gitu, cuman itu kelihatannya aja di mata aku kayak mereka pressure lebih tinggi, lebih dikasih ekspektasi, dan aku juga dikasih ekspektasi, cuman karena aku udah belajar dari kakak-kakak aku, waktu mereka dikasih ekspektasi kayak gimana, jadi aku tahu lah behavior aku harus kayak gimana di saat kasih ekspektasi sama orang tua juga, dan emang jadinya aku ngerasa the best version dari anak itu di anak bungsu sebenarnya. Jangan pernah ngerasa lo burden sih, jangan juga ngerasa lo nggak diperhatiin gitu. Mungkin kan kalau anak pertama, namanya anak pertama gitu ya, pasti kan diperhatiinnya all out gitu. Anak tengah ya udahlah, apalagi anak bungsu, be wise. Karena lo menghadapi kakak dan adik lo. Jadi lo harus menempatkan diri, kalau lo jadi adik gimana nih cara nasihatin adik lo gitu. Kalau lo jadi kakak gimana nih ngasih tau kakak lo gitu. Untuk semua yang mengira anak pertama itu suka nyuruh, egois, katanya nggak sayang adik. Padahal sebenarnya kita sebagai anak pertama, kita sayang kok ke adik-adik kita. Mungkin nggak bisa, maksudnya cara mengungkapkannya beda-beda ya. Intinya kita sebagai anak pertama tuh sebenarnya sayang sama adik-adik kita. Mungkin cara menyampaikannya aja yang beda. Aku nggak bisa bilang sih anak bungsu nggak kayak gitu ya. Cuman aku rasa itu tergantung dari treatment orang tuanya juga. Alhamdulillahnya orang tua aku nggak ngemanjain aku banget. Cuman ya aku rasa anak bungsu itu sama aja kayak anak pertama, anak kedua, atau anak keberapapun itu. Karena pada akhirnya mereka yang memilih juga kayak mau kayak gimana ke depannya. Jadi kita nggak bisa generalisir atau kasih stereotip itu, karena sebenarnya itu masalah individu aja gimana mereka mau nerima treatment itu dari orang tua, dan I choose it differently sih, nggak kayak stereotipnya.